Perkenalkan, kami dari kelompok 1 Ekonomi Kelembagaan ingin menyampaikan pendapat kami tentang artikel jurnal, yaitu artikel jurnal nomor 3 tentang rancangan bangun model kelembagaan agribisnis padi organik dalam mendukung ketahanan pangan. Sebelumnya, perkenalkan anggota-anggota kelompok kami, yaitu yang pertama saya sendiri Muhammad Afan Subhan, yang kedua Arif Gusmianto, yang ketiga Ibnu, yang keempat Reza, yang kelima Salsabila, yang keenam Nur Anissa, dan yang terakhir Mandu Caironi. Sebelumnya saya akan memberikan sedikit pengantar tentang materi kita ini, yaitu tentang judulnya, yaitu rancangan bangun model kelembagaan agribisnis padi organik dalam mendukung ketahanan pangan. Jurnal ini diterima pada tanggal 29 Agustus 2012, disetujui pada tanggal April 2013. Penulisnya yaitu Kusnandar, Dwining Jes Pamundiaringrum, Wiwit Rahayu, dan Agung Wibowo. Jadi, jurnal ini awalnya tentang ketahanan pangan yang didefinisikan sebagai kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, di mana konsep ketersediaan pangan ini mengalami evolusi dalam beberapa dekade. Pada tahun 1970-an, konsep ketahanan pangan menekan pada ketersediaan pangan. Sedangkan sejak tahun 1900-an, konsep ketahanan pangan bergeser pada fokus akses pangan baik fisik maupun ekonomi. Ketersediaan pangan tidak cukup menjamin adanya ketahanan pangan karena belum tentu masyarakat dapat mengakses pangan dengan baik. Pada perkembangan akses pangan ini harus memenuhi kuantitas dan kualitas dari pangan yang diakses, sehingga mutu dan keamanan pangan menjadi hal penting dalam menjaga ketahanan pangan. Beras organik merupakan salah satu produk pangan yang memiliki peluang untuk dikembangkan dalam suatu sistem agribisnis. Kelembagaan merupakan hal yang kompleks karena banyak faktor yang mempengaruhi keberlangsungan kelembagaan itu. Sejalan dengan pemikiran mengenai analisis kelembagaan, penelitian ini bertujuan untuk merancang bangun model kelembagaan agribisnis padi organik yang bisa diterapkan dalam pengembangan agribisnis padi organik. Kemudian, untuk metode penelitiannya, yaitu menggunakan metode dengan sumber primer dan sekunder. Penelitian ini juga dilaksanakan di Kabupaten Sragen yang mempunyai komitmen terhadap pengembangan padi organik. Untuk itu, saya berikan waktu kepada teman-teman semua untuk menanggapi artikel tersebut, baik dari berbagai aspek-aspek yang ada, ataupun dari sisi kelebihan dan kekurangan artikel tersebut. Untuk itu, saya persilahkan satu persatu untuk menyampaikan pendapatnya. Baik, saya Reza Muktikul Asmi akan menyampaikan sedikit pendapat mengenai artikel yang berjudul Rancang Bangun Model Kelembagaan Agribisnis Padi Organik dalam Mendukung Ketahanan Pangan. Menurut saya, untuk menciptakan ketahanan pangan yang berkelanjutan, khususnya pada agribisnis padi organik, memang dibutuhkan rancang bangun model kelembagaan. Mengingat rancang bangun model kelembagaan agribisnis padi organik tersebut sangat membantu dalam proses pelaksanaan produksi, mulai dari input, output, sampai dengan pemasaran. Dengan mengacu pada sistem agribisnis yang mana setiap sistem agribisnis memiliki tujuan masing-masing dalam menciptakan ketahanan pangan, diharapkan dapat memenuhi 4 dimensi, yaitu kondisi lingkungan eksternal, motivasi kelembagaan, kapasitas kelembagaan, dan kinerja kelembagaan. Diharapkan juga setiap profil komunitas kelembagaan padi organik dapat bersatu menjadi satu kesatuan sistem kelembagaan sehingga dapat memperkuat interseksi antar kelompok petani, kelompok peternak, perkumpulan petani pemakai air, dan asosiasi padi organik, serta mendukung terciptanya kelembagaan yang kuat dalam menghadapi berbagai permasalahan.
Dukungan pemerintah pusat maupun daerah juga sangat dibutuhkan, mengingat kelembagaan agribisnis padi organik ini bertujuan untuk mendukung ketahanan pangan masyarakat banyak, sehingga diperlukan kebijakan dan program-program efektif untuk mendorong produktivitas padi organik. Mungkin itu pendapat dari saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih atas pendapatnya dari Mbak Ria. Kemudian silakan teman-teman yang lain yang ingin menanggapi, dipersilahkan mau menanggapi argumennya Mbak Reza atau yang ada di artikel tersebut. Silakan. Baik, Ibnu Hairmuna ingin menanggapi tentang artikelnya. Analisis kelembagaan dalam memajukan sektor pertanian sangat dibutuhkan karena hal ini ditujukan untuk memperoleh deskripsi mengenai suatu fenomena sosial ekonomi pertanian yang berkaitan dengan hubungan antara dua atau lebih para pelaku interaksi. Hal ini mencakup dinamika tentang aturan-aturan yang berlaku yang disepakati bersama. Selanjutnya, yaitu peran dari pemerintah dalam pengembangan agribisnis ini sangat dibutuhkan. Misalnya saja dalam aspek regulasi maupun kebijakan yang dapat mendorong kemajuan dari pengembangan agribisnis padi organik ini. Selain itu, peranan pemerintah yang lain dapat berupa dengan melakukan bantuan berupa pinjaman dana maupun subsidi yang selama ini masih menjadi permasalahan utama. Subsidi dalam hal ini yaitu dapat berupa bantuan pupuk organik. Selanjutnya, peranan lain dari pemerintah dapat berupa sosialisasi maupun pelatihan-pelatihan guna meningkatkan sumber daya manusia sehingga ke depannya program pengembangan agribisnis ini dapat berjalan maksimal. Sekian pendapat dari saya. Selanjutnya, Terima kasih kepada Mas Ibnu. Selanjutnya, saya Salsabila Rizky Aureli akan memberikan pendapat saya tentang artikel ini. Kelembagaan berpengaruh pada struktur pertanian pedesaan maju dan hal yang kompleks. Permasalahan dalam agribisnis padi organik adalah penggunaan pupuk dan pestisida kimia yang masih tinggi. Terdapat juga ada dukungan pemerintah, salah satunya adalah Pusat Go Organik 2010. Kelembagaan pada subsistem agribisnis hulu bertujuan untuk menjamin terpenuhnya input yang dibutuhkan pada subsistem usaha tani. Ketersediaan pupuk dan pestisida organik masih kurang. Kelembagaan usaha tani penting untuk mengubah padi organik menjadi beras organik. Kelembagaan agribisnis hilir bertugas untuk menciptakan beras organik khusus. Kelembagaan pemasaran dan kelembagaan penunjang juga sebagai pendukung kelembagaan lain. Jadi pada intinya, pergantian pupuk dan pestisida kimia ke pupuk dan pestisida alami bisa dilakukan dengan perlahan, melihat banyaknya komponen yang terlibat di dalam hal itu. Kelembagaan agribisnis seperti kelembagaan agribisnis hilir, kelembagaan usaha tani, kelembagaan agribisnis hulu, kelembagaan penunjang, dan kelembagaan permasaran merupakan komponen yang penting dalam usaha pemenuhan ketersediaan panganan, yaitu salah satunya beras organik. Sinkronisasi antar subsistem dalam kelembagaan agribisnis padi organik merupakan kunci sukses bagi kelembagaan yang dipergunakan. Perencanaan program sangat diperlukan guna membentuk kelembagaan, penyuluhan internal sehingga pembinaan sumber daya petani bisa optimal. Sekian pendapat dari saya. Terima kasih. Terima kasih Mbak Ila. Sekarang selanjutnya silahkan yang ingin berpendapat. Nama saya Manda Cairani, absen 19/10/2014. Menurut saya, dalam model kelembagaan agribisnis padi organik memfokuskan perhatian untuk menjadikan para petani sebagai pelaku utama, di mana sinergi antar petani dalam pengelolaan sumber daya menjadi faktor penting dalam kelembagaan ini. Hal itu akan lebih menjamin ketahanan pangan di daerah tersebut, sehingga keterkaitan kelembagaan agribisnis padi sejalan dengan upaya dalam menjaga ketahanan pangan. Selama subsistem yang terikat berjalan secara terorganisasi dan terstruktur, maka misi kelembagaan dalam memenuhi kebutuhan subsistem dan memberi pendapatan untuk pelaku utama akan tercapai secara berkelanjutan. Sekian dari saya.
Baik, terima kasih Mbak Mandu. Sekarang selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Nur Anissa. Saya ingin berpendapat, menurut saya, dengan adanya rancang model kelembagaan agribisnis padi organik dalam mendukung ketahanan pangan, dapat membuat mutu serta kualitas padi organik menjadi terjamin. Apalagi tren keamanan pangan, yaitu food safety, telah menjadi isu sensitif dalam industri pangan akhir-akhir ini, dan berimbas pada perkembangan pangan organik yang bersumber pada potensi lokal sekaligus aman untuk dikonsumsi. Dalam mengembangkan agribisnis padi organik diperlukan kelembagaan yang terpadu dari kelembagaan dalam semua subsistem agribisnis. Subsistem agribisnis sendiri ada 5, yaitu yang pertama subsistem agribisnis hulu, yang kedua subsistem usaha tani, yang ketiga subsistem hilir, yang keempat subsistem dalam pengembangan agribisnis padi organik, yang kelima subsistem pemasaran. Maka dari itu diperlukan beberapa kontribusi dari pemerintah berupa kebijakan-kebijakan yang mendukung terlaksananya program agribisnis padi organik. Sangat penting untuk ditingkatkan dan juga diperhatikan implementasinya. Peran kelembagaan penunjang seperti Bapelu, lembaga keuangan, dan lembaga sertifikasi sangat penting, sehingga jika akan mengembangkan agribisnis padi organik, lembaga-lembaga tersebut harus diperhatikan. Sekian pendapat dari saya, terima kasih. Terima kasih atas pendapatnya. Sekarang silakan yang ingin berpendapat lagi. Perkenalkan, nama saya Arif Busmianto, ingin menyampaikan pendapat saya. Indonesia merupakan negara agraris yang sebagian besar penduduk bekerja di sektor pertanian. Ketersediaan pangan tidak cukup menjamin adanya ketahanan pangan karena belum tentu masyarakat dapat mengakses pangan dengan baik. Oleh karena itu, diperlukan peranan kelembagaan dalam sistem agribisnis karena akan sangat menentukan keberhasilan pembangunan pertanian, khususnya ketahanan pangan di masa depan. Dalam artikel ini, peran pemerintah sudah baik dalam menjalankan kewajibannya untuk membangun perekonomian daerah yang ditunjukkan dengan sistem agribisnis padi organik di Kabupaten Sragen yang didukung oleh superstruktur yang kuat, yaitu kebijakan pemerintah pusat berupa program Go Organik 2010 dan kebijakan pemerintah daerah berupa budidaya, penyuluhan, pemasaran, dan sertifikasi. Dukungan kelembagaan ini mempunyai peran penting dalam setiap aktivitas masing-masing subsistem agribisnis. Dengan dilakukannya rancang bangun model kelembagaan padi organik dalam mendukung ketahanan pangan yang didesain dengan mengacu pada sistem agribisnis yang meliputi subsistem agribisnis hulu, subsistem usaha tani, subsistem hilir, subsistem penunjang, dan subsistem pemasaran. Akan tetapi, tetap saja ada permasalahan yang sering muncul dalam sistem agribisnis padi organik. Salah satunya adanya ketergantungan terhadap pupuk dan pestisida kimia yang masih cukup tinggi, sehingga proses penggantian pupuk organik secara total perlu pemahaman secara bersama dalam kelompok. Oleh karena itu, saya menyarankan agar pemerintah lebih cepat bertindak seperti memperluas subsidi pupuk organik agar penggunaan pupuk dan pestisida kimia dapat berkurang, atau dengan mendukung produksi pupuk organik petani yang sebaiknya pemerintah mengembangkan program ternak bagi petani. Kotoran ternak seperti sapi dapat menjadi sumber pupuk organik yang baik. Petani juga perlu mendapat bantuan untuk meningkatkan keterampilan dalam hal pengelolaan sampah untuk dijadikan pupuk organik. Serta dalam pengembangan agribisnis padi organik diperlukan kelembagaan yang terpadu dari kelembagaan dalam semua subsistem agribisnis, dan pemerintah memiliki peran besar dalam pengembangan agribisnis padi organik, sehingga kebijakan-kebijakan yang mendukung terlaksananya program agribisnis padi organik penting untuk ditingkatkan dan diperhatikan implementasinya. Mungkin cukup sekian yang saya sampaikan. Terima kasih atas pendapat dari teman-teman semua. Di sini saya ingin mencoba menyimpulkan apa yang telah teman-teman tadi sampaikan. Jadi,
rancangan bangun model kelembagaan padi organik dalam mendukung ketahanan pangan didesain dengan mengacu pada sistem agribisnis yang melihat agrobisnis hulu, yang kedua usaha tani, yang ketiga hilir, yang keempat penunjangan, dan yang pemasaran. Model kelembagaan agrobisnis organik dirancang untuk menemui 4 dimensi, yaitu kondisi lingkungan eksternal, motivasi kelembagaan, kapasitas kelembagaan, kinerja, dan kelembagaan. Kemudian, bagian terbentuknya juga ditinjau dari 3 ciri utama kelembagaan, yaitu yudikatis, hak dan kewajiban, aturan representatif, sehingga efektif dan berkelanjutan kelembagaan. Kemudian, mengenai peran pemerintah untuk mendukung program tersebut, yaitu dengan sangat diharapkan oleh para petani dengan subsidi pupuk, dengan pemberian modal, dan sebagainya. Kemudian untuk penggunaan pupuk dan pestisida kimia dapat beralih secara perlahan ke alamiah dengan secara perlahan-lahan. Kemudian sinergitas dari kelembagaan dan petani menjadi salah satu kekuatan untuk menuju ke ketahanan pangan yang bagus. Kemudian untuk menjadi mutu padi yang terjamin perlu kelembagaan yang kuat sehingga mendukung program tersebut akan berjalan dengan baik. Adapun saran dari teman-teman semua yang tadi sempat saya simpulkan, yaitu yang pertama, pengembangan agrobisnis pada organik diperlukan kelembagaan yang terpadu dari kelembagaan dalam semua subsistem agrobisnis. Kemudian pemerintah memiliki peran besar dalam pengembangan agrobisnis padi organik sehingga kebijakan-kebijakan yang mendukung terlaksananya program agrobisnis pada organik penting untuk ditimbang dan diperhatikan implementasinya. Kemudian, kelembagaan penunjang seperti Bapelu, lembaga keuangan, dan lembaga sertifikasi sangat diperlukan. Sehingga apabila ada pengembangan padi organik, peran lembaga tersebut harus diperhatikan. Untuk itu, untuk menuju ketahanan yang baik, maka diperlukan sinergitas yang baik juga dari kelembagaan tersebut. Dan kelembagaan tersebut berperan besar dalam sinergitas tersebut. Mungkin sekian yang dapat saya simpulkan. Untuk mengakhiri diskusi pada malam hari ini, saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.